Selamat pagi, salam sejahtera. Menyapa kita jemaat yang dikasihi Tuhan di hari Minggu 17 Mei 2020 ketika jemaat boleh ada dalam persekutuan ibadah dengan keterbatasan. Jemaat boleh ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah minggu ketiga di bulan Mei 2020. Dan karena itu mengawali ibadah di hari Minggu ini, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama seluruh pelayan khusus, kami menyampaikan pertama ucapan selamat datang kepada yang terkasih Pendeta Faune Priscilia Ponamon, Sarjana Teologia, yang siap melayani dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Dan tentunya atas nama pun Badan Pekerja Majelis Jemaat, kami menyampaikan selamat beribadah kepada jemaat yang boleh ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah Minggu 17 Mei 2020. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti tata ibadah bentuk yang ketiga dengan tema bulanan Gereja Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan, tema mingguan Spiritualitas Membangun Bangsa. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Nehemia pasal 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka memulai melakukan pekerjaan yang baik itu. NNBT nomor 28, ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku.
Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang kudus, pengasih dan penyayang, terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Semua yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan. Karena itu sepantasnya lah kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seringkali dengan keadaan kami lupa bersyukur, lupa berdoa. Dan ketika kami menerima kasih Tuhan, seringkali juga kami lupa untuk hidup mengasihi. Secara sadar ataupun tidak, sering kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu Bapa, di saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami yang berdoa, bermohon di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin. Mari kita menyanyi dalam NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kidung Jemaat nomor 174B, Ku heran juru selamatku. Pada kayu salibku melihat terang dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman dan aku bahagia tetap. Saat ini kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, dalam persekutuan ibadah di saat ini, kami rindu untuk belajar dan dibekali oleh kebenaran firman untuk menjadi pedoman dalam kami melangkah menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memberlakukan firman-Mu untuk menuntun kami di jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab sebagaimana yang menjadi bacaan Alkitab yang akan kita renungkan di sepanjang minggu yang berjalan ini bagi warga Gemim. Kita dituntun dengan bagian Alkitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Yosia, Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, karena ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia merumukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi dalam NKB nomor 119, nyanyikan lagi bagiku. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 38, Telah Kutemukan Dasar Kuat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita telah memasuki minggu ketiga di bulan Mei, menikmati kasih dan tuntunan Tuhan dalam setiap keadaan. Dalam bacaan Alkitab di saat ini, kita belajar lagi dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Raja Yosia, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin sejak usianya masih 8 tahun. Ia dipercayakan menjadi seorang raja yang paling muda untuk memerintah sebagai raja di masa Israel. Setelah terpecah menjadi 2 kerajaan, yakni kerajaan Yehuda di selatan dan di ibu kota Yerusalem. Yosia memerintah sebagai raja di kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Dan sejak perpecahan Israel terjadi, raja demi raja telah naik tahta di 2 kerajaan tersebut. Dan pergantian demi pergantian membawa dampak kepada umat Allah di Israel dan Yehuda. Terutama sifat dan karakter dari raja yang pada saat itu memimpin. Ada raja yang memang memimpin di jalan yang lurus, tetapi ada juga raja yang memimpin di jalan yang salah. Sebelum Raja Yosia, kita melihat dalam pasal 33, di sana menjelaskan bahwa Raja Amon, dia adalah ayah dari Raja Yosia, dan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan kakeknya Yosia juga, yaitu Manasye, ia melakukan kejahatan di mata Allah, tetapi bersyukur karena Manasye ia merendahkan diri dan bertobat. Tetapi Amon sama sekali tidak, bahkan makin banyak kesalahan yang dilakukannya. Sehingga ia binasa, dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Sangat berbeda dengan Raja Yosia. Ia adalah raja yang berjalan di jalannya Tuhan. Seperti dalam ayat 2 pasal 34 ini, bahwa ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia hidup seperti Daud, bapa leluhurnya. Dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Ia mendapat pujaan dari seluruh rakyat. Ia menjadi raja terakhir dari Raja Yehuda yang benar. Sejak usia 16 tahun,
ia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan 4 tahun kemudian ia mulai membersihkan Yehuda dari penyembahan-penyembahan berhala, mentahirkan bait Allah dari tempat pengorbanan hewan, patung-patung tuangan, patung-patung pahatan, merobohkan mezbah para Baal, pedupaan-pedupaan yang ada di atas mezbah dibuang ke atas kuburan orang yang menyembah mezbah itu. Dan tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah berhala. Jadi luar biasa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Tidak ada yang ia takutkan selain takut akan Tuhan. Dan dengan berani ia membasmi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kalau mau pikir ini sesuatu yang sangat beresiko. Tetapi ia melakukan bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Ia melakukan untuk keselamatan dirinya, tetapi juga untuk keselamatan banyak orang. Semua dilakukan agar supaya umat dapat kembali pada ibadah yang benar, yaitu menyembah Dia, Allah yang hidup, bukan menyembah berhala-berhala dan ilah-ilah lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, spiritualitas Yosia sesungguhnya tidak terjadi begitu saja. Tetapi ia mulai berkomitmen untuk mencari Allah sejak masa mudanya dan tidak membiarkan dirinya mengikuti jejak ayahnya yang hidup jauh dari Tuhan. Ada pepatah lama yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang orang artikan kelakuan anak tidak jauh berbeda dengan kelakuan orang tuanya. Kalau orang tuanya jahat, bisa saja anaknya menjadi jahat juga. Atau ada orang yang mengatakan anak ini baik, berarti orang tuanya adalah baik juga. Saudara-saudaraku, pada kenyataannya tidak selamanya demikian. Dan dalam menjalani kehidupan seringkali juga hal ini menjadi persoalan. Karena ketika sang anak lahir dari orang tua yang melakukan hal yang jahat, tidak berkenan di mata orang banyak. Ada juga orang tua yang mengatakan, "Torang pe anak jangan sebergaul atau sebasahabat dengan dorang pe anak karena bapikir pasti kelakuan anak sama dengan dorang pe orang tua." Nah, saudara-saudaraku, belum tentu juga anak dari orang yang terpandang, terhormat dengan kebaikan, anak-anak mereka memiliki sikap yang baik seperti orang tuanya. Karena semuanya tergantung dari didikan dan niat dari anak. Karena walaupun orang tua mengarahkan anak-anak ke jalan yang benar, kalau anak itu sendiri pembangkang, tidak mengindahkan akan nasihat dari orang tua, tidak mampu membedakan hal yang baik dan buruk untuk dilakukan, tentu itu adalah hal yang percuma. Tetapi kalau mau berkomitmen seperti Raja Yosia yang mau hidup di jalan Tuhan, ia akan tetap baik dan kebaikannya memancar dalam dirinya untuk mengubahkan banyak orang. Walaupun kalau orang baca dalam ayat ini, dalam bagian Alkitab ini, hal yang buruk yang telah dialami oleh ayahnya karena melakukan kejahatan dan mungkin sebagai anak dalam kehidupan keluarga, ia bisa saja trauma karena kejadian itu. Sebagai anak yang kehilangan ayahnya karena dibunuh, oleh karena kejahatannya yang dilakukan oleh ayahnya, pasti ada perasaan sedih, bahkan bisa saja ada perasaan trauma. Tetapi kejadian ini, Raja Yosia mengambil pelajaran bahwa hal yang dilakukan oleh ayahnya itu tidak benar, sehingga ayahnya binasa karena perbuatan yang ia lakukan. Karena itu Raja Yosia berkomitmen untuk menyenangkan hati Tuhan dan memulihkan umat dari tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Yosia kita dapat belajar bahwa di usia muda Yosia ia mampu menampakkan pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Pribadinya boleh menjadi teladan
dan pribadinya menjadi pengaruh besar dalam pemulihan umat. Ia berani untuk melakukan hal-hal yang benar, walaupun memang ada resiko yang besar, resiko yang berat, tetapi ia tetap semangat dan memiliki spiritualitas yang tinggi sejak usia dini untuk melakukan kehendak Tuhan demi pemulihan umat. Di minggu yang berjalan ini, spiritualitas membangun bangsa menjadi tema perenungan bagi warga Gemim. Kiranya kita sebagai orang yang percaya tetap memiliki spiritualitas yang tinggi untuk pemulihan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Jangan biarkan dengan persoalan dan tantangan kehidupan membuat kita menyerah atau putus asa. Jangan biarkan dengan pergumulan dan tantangan kehidupan membuat iman kita menjadi goyah. Apalagi saat-saat ini dunia diperhadapkan dengan situasi yang bergumul ketika diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19. Keadaan yang belum normal membuat orang sulit bekerja, kesulitan ekonomi, keadaan yang membuat kita ada dalam berbagai keterbatasan. Tetapi dalam keadaan ini mengajarkan kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan hidup. Bukan berharap pada berhala-berhala dan ilah-ilah lain. Jangan karena dengan pergumulan, misalnya sosaki, dan ingin memperoleh kesembuhan, kong torang lebih percaya dan berharap padahal di luar kuasa Tuhan. Dengan pergumulan dan kesenangan hidup, bukan Tuhan yang torang sembah, mar lebih menyembah itu berhala-berhala dan membuat Tuhan marah dan berpaling karena torang so menduakan Tuhan. Jangan sampai di tengah pergumulan dan keadaan yang sulit membuat umat Tuhan menanggung penghukuman karena melakukan dosa, karena menanggung penghukuman, karena mencuri, membunuh, menipu, menyakiti, dan lain-lain sebagainya yang dapat menghancurkan pribadi dan banyak orang. Dan jangan sampai uang jadi berhala patorang pediri. Kurang dah pikir-pikir itu doi, so lupa bersyukur, so lupa beribadah, so lupa berdoa. Anak-anak muda dan papa-papa mama muda, sekarang torang banyak waktu di rumah. Mar jangan satu hari torang habiskan dengan nonton film Korea, satu hari torang habiskan dengan FB, TikTok, main game, kong so lupa berdoa, so lupa ibadah. Jangan sampai itu kecanggihan teknologi menjadi berhala dalam diri kita di masa-masa sulit ini. Sewaktu ibadah, sewaktu berdoa, torang lebih pentingkan dengan cuma ingat-ingat tuh film Korea atau ingat-ingat tuh permainan dan lain-lain sebagainya. Kon torang so lupa ibadah. Torang baking itu ibadah nomor 2, nomor 3, bahkan nomor terakhir. Tetapi gunakanlah media sosial, kecanggihan teknologi untuk menjadi berkat, untuk semakin memuliakan nama Tuhan, karena itu adalah anugerah Tuhan. Seperti saat ini, di tengah-tengah kondisi dunia yang memungkinkan kita beribadah di rumah masing-masing, kita harus bersyukur karena kecanggihan teknologi kita dimudahkan untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan marilah kita selalu mengandalkan Dia dalam setiap keadaan, baik susah ataupun senang. Karena hanya Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pemilik kehidupan, sumber berkat dan kehidupan yang sanggup memulihkan segala sesuatu, termasuk perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pemulihan yang dialami oleh umat Tuhan pada masa kepemimpinan Raja Yosia akan juga kita nikmati ketika kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Teruslah membangun spiritualitas yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, siapapun kita, karena spiritualitas tidak ditentukan dari dewasanya usia seseorang. Orang yang dewasa iman akan mampu menolak hal-hal yang berbentuk penyembahan berhala dan ilah-ilah lain.
Dan kiranya kita semua terus melakukan pembaharuan hidup dengan melakukan apa yang difirmankannya. Hidup mengasihi Tuhan dan sesama, tetapi juga hidup takut akan Dia. Maka pribadi, keluarga, gereja, bangsa dan negara kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita memberi dan mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyi NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita akan mendoakan persembahan kita, mari kita berdoa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mewabah dunia saat ini, kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia, untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan, tetapi juga untuk berkat-berkat yang terus kami nikmati sampai pada saat ini. Terlebih kesehatan dan kekuatan yang memampukan kami untuk dapat menjalankan tugas kerja, aktivitas dan pelayanan kami, sekalipun ada dalam keterbatasan oleh karena situasi saat ini. Tetapi kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan, terlebih di hari Minggu yang mulia ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun ibadah kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat kami memberikan persembahan, tetapi juga sampul-sampul syukur kami. Apa yang telah kami berikan, kecil besar persembahan yang telah kami berikan, kiranya semua itu diberkati oleh Tuhan dan boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, di segala tugas kerja, usaha mata pencaharian kami. Kiranya berkat-berkat-Mu boleh kami nikmati. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, tetapi ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur mengagungkan Engkau, Tuhan Bapa yang baik, selalu ada di setiap musim kehidupan. Di hari ini kami bersyukur ketika dengan perkenanan Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada firman yang telah kami pelajari bersama. Kiranya firman-Mu senantiasa memampukan kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberikan kami kelegahan, dan membuat kami semakin bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu di dunia ini, di dalamnya Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan berkati program-program pelayanan, baik di tingkat sinode, wilayah, dan jemaat, khususnya jemaat Tuhan di sini, Gemim Nasare Talikuran. Tuhan berkati kehidupan kami semua, pelayan khusus dan jemaat-Mu, dalam setiap tugas kerja, tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan
usaha-usaha dan kerja kami, harapan dan kerinduan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-hambamu yang Tuhan pakai untuk melayani. Tuhan berkati dalam kerja pelayanan sebagai badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, penatua, syamas, komisi-komisi kerja, semua yang Tuhan percayakan untuk melayani, baik pemain musik, teknisi, kostor, pegawai gereja, tetapi juga saudara-saudara yang boleh memberi diri sebagai tim kreatif yang telah berusaha, berupaya dengan talenta dan kreatif yang Tuhan anugerahkan demi kelancaran ibadah di saat ini. Tuhan mampukan kami semua dalam tugas panggilan yang Tuhan amanatkan dan percayakan, agar kami tetap semangat dan mengandalkan Dikau sebagai empunya pelayanan, sehingga lewat bakti pelayanan yang kami kerjakan, membawa jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, dan boleh diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan berkati anggota jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun pada tanggal 18 sampai 24 Mei. Tanggal 18 Ibu Priti Humonggio, hari ulang tahun ke-21. Saudari Melani Senduk, HUT yang ke-26 tahun. Tanggal 19 Pendeta Fauna Penamon, HUT ke-28. Tanggal 20 keluarga Irot Potu, adik Mikael Pangke yang ke-12 tahun. Tanggal 21 Saudara Rifandi Gerung 21 tahun. Bapak Max Sangkilen 61 tahun. Tanggal 22 Ibu Jaina Wawor 56 tahun. Saudara Wendy Mundung 33 tahun. Ibu Erni Raranta 85 tahun. Tanggal 24 Saudari Tesalonika Tambun 18 tahun. Bapak Meidi Mandagi 41 tahun. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan umur panjang. Apapun yang menjadi harapan dan kerinduan diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Kami juga berdoa, Tuhan kiranya berkati pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang ada di pusat daerah, kota, desa, khususnya yang ada di Talikuran Raya ini. Tuhan berkati hukum tua Bapak Yeri Tambun dan Ibu Hukum Tua Elsie Kaunang Wawor bersama perangkat-perangkat pemerintahan dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk diemban. Pakai pemerintah kami sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi alat-Mu membawa damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Terlebih di saat ini dalam upaya penanganan memutus penyebaran COVID-19 dengan berbagai himbauan pemerintah untuk kebaikan semua orang. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi bangsa, negara, dan dunia ini. Tuhan berkati apapun yang diupayakan oleh pemerintah dan tim medis dalam memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Dan biarlah kami pun sebagai masyarakat dan jemaat diberikan hikmat dan pengertian, senantiasa menopang bersama himbauan pemerintah untuk kebaikan semua orang. Dan biarlah dengan kasih sayang Tuhan menolong dan memampukan kami semua dalam menghadapi situasi saat ini. Kasih Tuhan kiranya memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, dan jauhkanlah daripada kami sakit, penyakit, kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, bahkan maut yang dengan mudah saja ingin merampas kehidupan kami. Tuhan jauhkan itu daripada kami, sebab hanya kepadamu Tuhan tempat kami berserah dan bermohon. Hanya Engkaulah pemilik kehidupan yang kami imani sanggup menolong dan memulihkan segala sesuatu. Kami memohon Tuhan berkati para medis, juru rawat, semua yang Tuhan pakai untuk melayani dan yang bekerja di rumah sakit,
pegawai-pegawai, sopir ambulans, cleaning service, semua Tuhan tolong kehidupan mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan, bahkan kemampuan. Pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang lewat bakti pelayanan yang mereka berikan. Bahkan para petugas-petugas keamanan, kepolisian, para relawan yang memberi diri untuk sesuatu yang baik dalam penanganan wabah COVID-19 ini, Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka. Ada berbagai pergumulan yang umat-Mu hadapi. Karena itu kami memohon Tuhan menolong kami semua. Mereka yang sakit kami mohon Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Tetapi juga Tuhan berikan semangat. Di dalamnya kami berdoa untuk anggota jemaat Nazaret Talikuran yang sedang sakit pun dalam pemulihan. Bapak Deki Rau, Ibu Yulin Raung, Ibu Barnece Simbo, Bapak Yance Simbo, Bapak Novi Mandagi. Tuhan menolong mereka, meneguhkan, menguatkan mereka dengan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi perawatan, Tuhan berkati sehingga kesembuhan boleh mereka alami. Boleh beraktivitas seperti sedia kala karena kasih Tuhan. Bagi keluarga yang merawat dan menjaga anggota keluarga mereka yang sakit, Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan, bahkan semangat. Mereka yang bergumul, Tuhan berikan semangat dan jalan terbaik. Bahkan jika ada dalam persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang hidup penuh dengan tekanan, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang kelaparan, Tuhan berikan kecukupan. Mereka yang berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Dan kiranya Tuhan menolong kami semua, sehingga semakin teguh dalam menghadapi situasi apapun, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati keluarga kami, baik yang ada di dekat dengan kami, bahkan mereka yang ada di jauh dengan kami. Tuhan lindungi, jaga dan pelihara kehidupan mereka. Dan biarlah dengan iman, harap dan kasih, kami selalu dipersatukan oleh Tuhan di dalam doa dan pengharapan. Tuhan bentengi kehidupan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bahkan keluarga kami dimanapun keberadaan selalu aman dalam lindungan kasih Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh membagi berkat bagi hamba-hamba Tuhan di Jemaat Gemim Nazaret Talikuran. Dari hasil-hasil panen di bidang peternakan, hasil panen di bidang pertanian, bahkan jemaat yang boleh berbagi karena bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga, karena bersyukur untuk pekerjaan dan usaha-usaha yang dilakukan. Tuhan menolong, memelihara, dan kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal dan kudus, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Aktivitas kehidupan kami semua saat ini, esok sampai selama-lamanya, kami letakkan ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan murid-Mu untuk berdoa, kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri. Lagu penutup kita nyanyikan NNBT nomor 31, Dalam Dunia Penuh Kemelut.
Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Demikian untuk ibadah. Dengan selesainya ibadah kita di hari Minggu 17 Mei 2020 ini, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama seluruh pelayan khusus, pertama menyampaikan terima kasih banyak kepada yang terkasih Pendeta Faune Priscilia Ponamon, Sarjana Teologia yang sudah membagi berkat dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Tuhan kiranya yang akan mengembalikan urapan baru, memberkati Pendeta Faune dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di Jemaat Nazaret Talikuran, dan setiap harapan dan kerinduan diberkati Tuhan. Dan disampaikan juga terima kasih kepada jemaat yang sudah bersama-sama dalam persekutuan ibadah. Dengan keterbatasan kita melaksanakan ibadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sekali lagi atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus, kami menyampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.